wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man nasarahu wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para ulama, kebetulan belum kenalan jadi enggak bisa menyebut satu persatu. Mustasyar Mbah Yai, Mbah Yai Sarkosi, semoga sehat, panjang umur, bisa membarakahi kita semua, amin Allahumma amin. Roe Suriah PCNU Majalengka menawi Mbah Yai niki Mustasyar Ketua MUI dan semuanya, ini teman kami Masya Allah luar biasa, para pengasuh, keluarga dalam, asatid, seluruh undangan, hadirin hadirat rahmatullah. Saya langsung terus motonya secukupnya karena ganggu. Kalau sudah jangan kakean gaya mutu. Hadirin, begini, memondokkan anak di pondok-pondok salaf, memondokkan anak di pondok-pondok NU itu amat sangat penting. Jangan keliru, jangan sampai ke pondok-pondok yang ternyata berafiliasi ke Wahabi atau enggak mondok blas juga jangan. Mengapa penting? Satu, ini kita pengalaman, sama-sama pengalaman semua. Banyak Wahabi itu mentahrif kitab-kitab. Jadi dulu mereka itu memusnahkan kitab-kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis Bukhari, ribuan dimusnahkan. Sahih Muslim ribuan dimusnahkan. Tafsir Ibnu Katsir ribuan dimusnahkan. Lalu mereka mencari masternya kitab-kitab. Master itu ibaratnya kopian yang di situ nanti dirubah-rubah, tinggal muter nyetak lagi. Itu mereka cari, ketemu, sebelum dinaik cetak, sebelum diputer, beberapa kalimatnya sudah dirubah, sehingga Sahih Bukhari versi mereka itu banyak yang dirubah, banyaknya itu dikurangi juga. Saya punya kebetulan Sahih Bukhari versi Wahabi ya, di mobil saya. Sahih Muslim yang mereka cetak juga ditahrif, ditabdil, bahkan ada yang dikurangi. Nah, bagaimana mengikhtiarkan agar generasi kita, gus-gus kita, anak-anak kita terselamatkan dari kitab-kitab yang zahirnya Sahih Bukhari tapi isinya sudah dirubah, terselamatkan dari ngaji tafsir Ibnu Katsir yang mereknya tafsir Ibnu Katsir, isinya kadang ada tawasul haram kayak begitu. Bagaimana menyelamatkan anak, gus, masa depan dari yang kayak begitu? Itu cara yang paling jitu, mondok udah. Kenapa mondok? Mau anakmu beli kitab yang sudah dirubah-rubah, kan kita nggak tahu juga, kan awam. Asal mondok di sini, Pak Yai dari dari Sarang, asal mondok di Nirboyo, asal mondok di Ploso, ya, asal mondok di Sarang, di Krapyak, di Langitan, atau mondok di Ndai Sahal Mahfud, kajian sana, atau mondok di Buya Dimyati, mana sana, Banten, dan yang lainnya. Asal mondok di pondok-pondok itu, meskipun anak zaman beli kitab yang keliru tadi, aman. Kenapa? Karena guru yang ngajar Sahih Bukhari itu guru yang pernah ngaji ke kiai asli dulu, dan kitab yang dipakai si guru itu juga kitab yang pernah
di Qur'an nih, bahkan maknanya utuh, sudah ditashih dengan gurunya yang asli pakai Sahih Bukhari yang asli. Nah, dengan cara itu, meskipun berangkat ke sini, berangkat ke Pondok Lirboyo, anakmu beli kitab yang salah, ngaji di sana, yang salah itu nanti sudah sudah dikoreksi, sudah ditashih, pulang aman. Yang celaka itu udah anakmu kitabnya ada yang dirubah-rubah, gurunya pakai kitab itu juga. Halo, ngerti? Di pondok-pondok modern itu anak sampean nggak tahu kalau ada hadis dirubah-rubah, gurunya juga nggak tahu kalau hadis itu sudah dirubah-rubah. Ini celaka. Makanya satu bagi kami mondok si pondok salaf itu penting banget supaya anak-anak kita, anak cucu kita, gus-gus kita nggak terpapar, nggak terpengaruh, nggak tertulari penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh kaum Wahabi. Clear apa enggak ini? Clear apa enggak? Kesimpulannya apa? Wajib mondok gitu loh. Aneh. Pondok salaf gitu. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita itu kepingin terwarisi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lafdzan wa ma'nan, nasson wa fahman. Itu loh. Ini ada gangguan sebentar. Awas, ojo ngedek nanti tumpah. Kita lanjut ya, Bu. Apa tadi? Kita ini kepingin benar-benar jadi umatnya Rasulullah SAW yang mengamalkan ajaran yang terwarisi dari Rasulullah. Baik yang terwarisi itu lafadznya maupun maknanya, nasnya, teksnya maupun pemahamannya. Apa artinya kamu mewarisi, mengamalkan ajaran Rasulullah, teksnya sama, lafadznya sama, ternyata pemahamannya sudah beda, bukan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mondok di pondok salaf itu dalam rangka ingin mewarisi ilmunya Nabi, baik nasson wa fahman, lafdzan wa ma'nan, dapat warisan ilmunya Nabi, lafadznya dan maknanya, teksnya dan pemahamannya. Begini, ini alumni Lirboyo. Saat ngaji di Lirboyo, itu yang ngaji, maknai, dari situ dia mewarisi ilmunya Mbak Idris ketika itu, mewarisi ilmunya Mbak Aziz ketika itu, dia teksnya, ya maknanya, plus keterangannya, paham akhirnya, istimbatnya begini, hadis ini kalau ta'arud bertentangan dengan hadis lain, ternyata cara jamu mencari titik temunya ini, itu pemahaman. Nah, dia di Lirboyo itu dapat teks yang asli, dapat makna yang asli ditulis, plus dapat wawasan pemahaman. Halo. Yang gurunya Kiai Aziz ketika itu Kiai Mansur, Nyun Sewu, Kiai Habib, Kiai Thohir, Gus Maksum, sempat ketemu. Oh, tak kira. Itu Nyun Sewu. Dia dapat wawasan, keterangan, pemahaman dari beliau. Nah, beliau dulu dapat dari gurunya, dari Mbak Marzuki, dari Mbak Makhrus Ali. Mbak Marzuki dapat dari gurunya Pak Karim, terus Mbak Ihsan Jampes. Karena Mbak Marzuki itu Mbak Marzuki Dahlan. Lalu
Mbah Hasim dapat dari mana? Maaf, Mbah Karim dapat dari mana? Mbah Hasim Ash'ari. Mbah Hasim Ash'ari dapatnya dari Kiai Nawawi Al-Bantani, terus naik sampai Rasul. Itu loh kelebihannya pondok. Nggak hanya dapat teksnya hadis, nggak hanya dapat teksnya fikih, tapi dapat teks yang benar yang sudah dikoreksi, plus dapat makna, plus dapat pemahaman wawasan yang itu dari gurunya, dari Rasulullah SAW sampai prakteknya. Namanya orang mondok ditambah beras. Dulu ketemu Mas Sultan, sempat ketemu Mas Sultan, Taufik, saat ini Gus Nasir dan yang lain-lain. Ketemu beliau-beliau, ketemu Yai Aman, masih ketemu. Nah, Yai Nas, Yai Soleh. Nah, ketemu beliau dapat dari atasnya sampai Rasulullah. Plus mondok itu nggak hanya dapat ilmu dok, nggak hanya dapat wawasan dok, dapat amaliyah langsung. Namanya anak mondok itu ngaji bersama kiai, jamaah bersama kiai, wiritan ya bersama kiai, tirakatan di ijazah hizib ya dari kiai. Sehingga anak mondok itu tamat dari pondok, niru adabnya kiai, niru akhlaknya kiai, niru karakternya kiai, niru amaliyah istiqomahnya kiai. Itu loh kelebihannya pondok. Di luar pondok dapat ilmu SOK mungkin, tapi namanya di luar pondok, di kampus Nun Sewu, habis mata kuliah tafsir, selesai ikut mata kuliah fikih, hadis, usul fikih, tasawuf yang dibahas tentang makhafatullah. Tasawuf kajiannya tadi temanya makhafatullah, khauf waroja. Itu di kelas tok, pulang namanya juga sudah punya pacar, keluar dari kelas, pulang dari kampus ke rumah ya boncengan lagi sama pacarnya. Kajian tafsir muak semua. Di luar pondok ilmu bisa dapat, wawasan bisa dapat, tapi amaliyah menceknya ilmu ke dalam hati sampai menghadirkan nurullah, barokah dari Allah, itu sulit didapat kecuali di pesantren. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Ini pakai ini apa? Iya. Ini ngerti gini. Paham ya? Kenapa harus mondok itu loh? Nah, hati-hati di luar pondok sana. Kalau ada kitab hadis yang sudah dirubah, kadang mereka nggak tahu. Tahu kalau itu hadis dirubah, tahunya ya lewat pesantren. Yang ketiga, kelebihan pesantren, kiai-kiai yang mengajarkan, mentadris kitab gede-gede itu, Wahab, Mu'in, Muhadzab, Lumak, segala macam, yang ngajar begitu-begitu, itu mesti kiai-kiai yang sudah matang ilmu alatnya. Dan sebelum matang ilmu alatnya, nawus horof oke, balaghah oke, terus mantek juga oke, usul fikih yes, sembarang yes. Sebelum menguasai itu, nggak bisa lah kiai mengajarkan kitab gede-gede, ngajar arisalahnya Imam Syafi'i. Ya nggak bisa kalau nggak mateng manteknya. Ngajar Al-Mustasfa lil Ghazali, usul fikih, nggak mateng manteknya, ya bulet aja. Apa kelebihannya di pondok itu? Kitab-kitab yang gede-gede itu diajarkan oleh kiai. Di samping kiai dulu dapat ilmu dari gurunya, plus dia sendiri memang mampu memahami ilmu itu. Andai dia nggak dapat dari gurunya sekalipun, dengan ilmu alat yang dia miliki, dia mampu menggali makna dari sana. Apalagi nyun sewu,
di samping dia punya kemampuan untuk menggali makna lebih dalam, sebab ilmu balaghahnya cukup, dia juga pernah mendapatkan ilmu itu dari apa tadi? Dari gurunya. Nah, kesimpulan yang keempat ini, Bu, di pondok nggak usah khawatir anakmu salah paham. Betul? Apa salah paham ini? Paham yang salah. Nggak usah khawatir jadi kadrun. Karena cekaknya pemahaman, suka salah paham, sumbu pendek, itu dampak akibat dari memahami teks Quran, hadis, dan belum melengkapi diri dengan ilmu alam untuk menelusuri menggali makna lebih dalam. Taunya yang tekstual itu aja, jadi nggak karu-karuan. Halo, ini yang aman itu, misalnya ada ayat i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna khabir. Kalimatnya perintah, lakukan yang kamu mau. Itu kalau dikaji oleh beliau, itu bukan perintah. Al-amru ma'atahdid, ini syiddatun nahyi, perintah tapi disertai ancaman dengan nada tinggi. Itu sejatinya ya tetap melarang. Anakmu pulang dari kampus, Bu, ingin nikah, taman bilang selesaikan dulu skripsinya. Minggu depan gitu lagi, Bu, pengen nikah. Sama nada agak tinggi, selesaikan dulu skripsinya, nak. Minggu depan gitu lagi, Bu, saya pengen nikah. Taman jengkel ucap, radiois. Lah, apa? Nyukun sudah. Radio, Anda ngira kena. Awas. Itu apa namanya dibolehkan rapi? Ya tetap nggak boleh meskipun kalimatnya perintah. Nah, celakanya di Quran hadis yang sekarang itu sudah jadi bahasa narasi tulis. Yang dalam bahasa narasi tulis, teks tulis, tidak menyertakan konteks ketika itu, tidak menyertakan keterangan mimik Nabi kayak apa. Nabi membacanya dengan suara keras kah atau landai. Nah, karena kalimatnya radio, dikira suruh rabi temenan. Makanya butuh mufassir ahli Quran, ahli ilmu Quran yang mendalami balaghah, yang mendalami mantek, agar nggak salah paham. Di balik lafaz itu ada makna apa gitu. Nah, itu di pondok sudah selesai. Bahyai rata-rata jagoan. Jagoannya apa? Ya jagoan di bidang ilmu begitu. Halo. Yang kalau itu nggak di pondok salaf, nggak di pondok NU, ya letterlek. Contoh ini korban letterlek. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguh yang diharamkan kepadamu hanya 4. Berarti selain 4 ini halal semua. Ini letterleknya. Apa 4 itu? Bangkai, darah, babi, sembelihan untuk berhala. Selain 4 itu halal semua. Sehingga mereka mengatakan daging anjing halal, alasannya nggak termasuk 4. Itu sekarang banyak, Bu, tapi bukan NU. Jamin kalau NU nggak ada yang begitu. Mereka bilang cacing halal. Bagaimana kalau nggak disembelih? Karena nggak mungkin disembelih. Kayak cindil tikus itu. Pagi-pagi ada anak tikus, Bu, masih merah-merah, matanya mendulu gede begitu, ditaruh di atas lepek kecil, diceplusi. Kata mereka halal. Alasannya yang haram hanya 4, bekicot halal. Alasannya yang haram hanya 4. Saya pernah gergeten, udah sekalian anakmu disembelih, kepalanya digulai.
Lah kok makan anak? Loh katanya selain 4 halal. Anakmu berarti juga halal. Kacau banget kan? Dia nggak tahu kapan innama hasr hakiki mutlak, kapan innama di konteks apa. Innama itu hasrnya hanya idhofi, nisbi, nggak mutlak. Nah ini masuk kategori yang hasrnya nisbi, binisbah gitu, hanya dalam konteks, bukan hanya secara mutlak. Karena itu terkait dengan ngawurnya orang kafir mengharamkan sembarang binatang sakar PDW. Apa sakar PDW? Mereka itu pengen ngaramkan aja udah. Akhirnya mereka ngawur, orang kafir secara ngawur mengharamkan 8 jenis binatang. Sama niata azwaj minal dha'ni itsnain wa minal ma'zif nain. Qul adzakaraini harrama amil unthayain amma istamalat alaihi arhamul unthayain. Nabiuni dan seterusnya. Mereka ngawur mengharamkan jenis binatang ini. Lah Quran menjawab, yang haram 4 tok. Maksudnya konteks ini loh, dari 8 binatang yang kau haramkan, itu yang haram hanya 4. Jadi hanya dalam konteks ini saja, bukan hanya secara menyeluruh. Nah orang yang nggak ngerti konteks bahasa, nggak ngerti siyakul kalam, nggak ngerti korina, lalu ngawur terus mengatakan mutlak pokok yang haram 4 tok. Akhirnya kiat-kiat dimakan juga bu. Kiat itu bahasa Malang, kiat dibaca dari belakang bu, kiat. Lo nggak tahu? Kiat, kiat. Bahasa Malang, keyak dimakan. Ngapain kamu makan keyak? Ini kan sing haram 4 tok. Berarti tak halal. Konyol juga begini. Makanya ada Ustadz siapa itu dengan bangganya dan pedenya, bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara jamaah, kita akan minum kencing unta dicampur susu. Ini obat sunnah Rasul, sunnah kekonci. Dicampur bismillah takbir. Anakmu nggak akan tertular kayak begini asal dipondokkan di pondok-pondok salaf Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kiainya sudah melengkapi diri dengan ilmu alat, yang sehingga dengan ilmu alat nawu soro balaghah nggak gampang salah paham. Don't deal. Tak beri contoh ya. Ini nanti ngertinya kalau si ustadz itu sudah tamat Lirboyo, Ploso, Sarang, tambak beras, tebu ireng, asam bagus, sidogiri dan lain-lain. Kalau belum tamat begitu-begitu ya. Contoh ini, contoh. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Itu kan ada bi. Ya. Wamsahu bi. Bi itu maknanya kelawan. Ya benar. Kalau baknya isti'anah maknanya kelawan. Nah, usaplah kelawan sirah. Mestinya ngusap sirah kelawan tangan. Ya. Bisa-bisa orang seperti ini berfatwa, wudhu mas begini nggak sah. Yang sah itu wudhu tangan diam, kepalanya ini. Karena asalnya usaplah kelawan sirah. Konyol apa enggak? Wong sirah itu yang diusap, tangan itu alat. Seharusnya usap kepalamu dengan tangan. Nah, berarti nyun sewu, bak di situ maknanya bukan kelawan, bukan bak isti'anah. Lalu bak apa? Ada yang bilang bak zaidah. Bak zaidah itu ditambahkan saja untuk pelengkap ditakkid, nggak ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya seakan bak itu nggak ada.
wamsahu biruusikum itu maknanya sama dengan wamsahu ruusakum, usap kepalamu. Lalu mereka mewajibkan semua, kalau nggak semua nggak sah. Padahal di Sahih Muslim, Sahih ini hadis sahih, Nabi kadang wudhu itu musab nasiyatihi, ubun berarti nggak wajib semua. Yang mewajibkan semua nabrak hadis ini. Nah, dia mengatakan semua kepala harus diusap karena menurut dia baknya inti zaidah. Kalau Kiai Pondok nggak mau bilang bak zaidah. Bak itu zaidah ada syaratnya. Idza waqa'a ba'da laisa atau kana al-manfi. Bak itu zaidah kalau jatuh setelah laisa atau jatuh setelah kana yang nafi. Contoh, alaisallahu bikafin abdah laisa bidhallamin lil abid, alaisallahu biahkamil. Ini ada bi jatuh setelah laisa. Ini loh bak zaidah, nggak usah dimaknai wamsahu biruusikum, nggak bisa dikatakan bak zaidah wong tidak setelah laisa kok. Halo. Nah, Kiai Pondok nggak akan memaknai kelawan, bukan bak isti'anah, nggak akan memaknai semua, bukan bak zaidah. Kiai Pondok memaknai bak tabi'in, bermakna sebagian. Itu dalil nahwunya ada, dalil Qur'annya juga ada. Dalil nahwunya bil bastain wa addi awwid al-siqi wa mislama wa min. Nah, ada bi itu maknanya min, sebagian. Mana contohnya dalam Quran? Bi maknanya sebagian. Contoh, aina yashrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air di surga, bengawan di surga. Yashrabu kang podo minum biha. Ayo, gimana kelawan? Minum kelawan bengawan. Minumi kelawan gelas. Ngambil dari air bengawan, kok minum kelawan bengawan? Kok bodoh amat? Atau bak zaidah minum sekabiane bengawan, kelepoken. Minum seteguk aja nggak akan haus selamanya, nggak bisa. Bi di situ dimaknai zaidah. Lalu kau katakan ahli surga minum semua bengawan, nggak mampu. Nah, yang paling pas di sebagian. Ainan sumber mata air surga, yasrobu kang podo minum di sebagian. Ha, sumber mata air surga itu sopo yang podo minum sebagian mau al-muqarrabun, orang-orang yang memang dekat Gusti Allah. Di sini yang paling pas maknanya sebagian. Jadi memang ada di Quran itu bi maknanya sebagian, wamsahu bi itu maknanya juga usap sebagian gitu loh. Di pondok beres semua Bu. Halo, nggak ada yang tidak beres. Mau sampai jelimet, ilmu paling jelimet itu ada di pondok. Anak sama nangis nggak diam-diam, disuruh apa? Itu di pondok ada. Pondok kok dilawan. Di luar pondok bingung, dokter bingung. Di pondok gampang. Ada kalimat-kalimat suwuk dari Kiai Bisri Mustafa. Termasuk nyuwuk anak yang malam-malam nangis saja nggak meneng-meneng. Itu ternyata suwuknya begini. Dili jabah bayi asale teko mani kangmu teko li. Sulit diucap ini. Cep menang. Cep ganti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes meneng gitu. Pondok sembarangan. Yang tidak ada itu duit. Tapi nggak apa-apa, orang pondok itu mau duit banyak alhamdulillah, mau duit tidak sedikit juga alhamdulillah. Ya Muhammad, duit banyak alhamdulillah,
duit tidak sedikit ya alhamdulillah, syukur dok. Ini contoh bahwa di pondok itu mau ada makna yang sulit kayak apapun tetap terpecahkan, tetap ada solusi. Contoh lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Setahu kami Bu, namanya mustasna, kalamnya tam, mujab. Tam itu ada mustasna minhu. Mujab tidak nafi, itu mustasnanya harus nasab. Tapi di ayat ini ada istisna kalam tam mujab, mustasnanya marfu rofa. Apa enggak kemeng? Lau kana fihi ma alihatun illallahu, seharusnya illallaha. Apa Quran nggak ngerti namu sorot? Ya mungkin wong Quran itu sumbernya namu sorot. Kok malah dibaca rofa? Ternyata maksudnya Allah pengen memberitahu pada kita, ilah di sini bukan ilah istisna, itu loh. Ilah di sini ilah bimakna ghairu. Jadi aslinya ayat Quran itu begini. Lau kana fihi ma alihatun ghairullah, nah gitu. Lau kana fihi ma alihatun ghairullah la fasadata. Ini jagat langit bumi. Andai di jagat raya langit bumi ada Tuhan selain Allah, hancur ini. Tuhan banyak, hancur. Supaya nggak hancur gimana? Supaya nggak hancur gimana? Jangan ada Tuhan selain Allah. Tauhid kan ini? Tauhid kan? Jadi ilahnya bukan istisna, tapi bimakna ghairu, selain. Makanya Allahu dibaca rofa, illallahu. Rofa itu i'rab badal, ganti i'rabnya ghairu yang sekarang berubah jadi ilah itu. Nah, kalau dimaknai istisna beneran malah kacau. Istisna itu maknanya kecuali. Ini kalau di matematika yang semuanya itu ditandai S semesta. Lalu nanti ada bagian dikecualikan dikit, diarsir, namanya aksen dalam matematika itu. Ada logika disjunksi, konduksi. Siapa itu? Ada yang IPA ini? Udah nggak usah mikir IPA kemeng. Memaknai ilah itu begini. Andai di langit bumi ada Tuhan Nyi Roro Kidul sembarang wis. Lata Uzza Manata Hubal. Ada Tuhan. Ada semua Tuhan. Selain apa? Kok selain? Kecuali Allah ya, kecuali Allah. Hancur. Nah, supaya nggak hancur, silakan aja ada Tuhan. Asal Allah jangan dikecualikan. Kalau ilah dimaknai istisna beneran, berarti kepingin dunianya enggak hancur, monggo ada Tuhan banyak, asal Allah juga ada. Itu namanya paham musyrik. Ngerti nggak? Nah, supaya enggak musyrik, makanya ilah bukan istisna. Ilah itu bimakna ghairu. Nah, karena ilah bimakna ghairu, illallahu rofa, bukan nasab. Kayak begini. Halo. Udah, jangan ragu dengan pondok pesantren. Mau tafsir kayak apa lagi jangan. Teman beri pertanyaan paling sulit udah. Contoh lagi, ya, nggak apa-apa. Biar sampean ngerti bahwa di pondok itu top udah, pondok salaf. Yang di luar pondok nggak di luar pondok nggak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah. Ada yang salah dalam nahwu sorobnya. Contoh, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna, jadikan kami semua ya Allah
Kami itu orang satu apa orang banyak? Kami itu loh orang banyak kan? Jadikan kami semua lil muttaqin, bagi kaum yang bertakwa kepada Allah, imaman. Kami jadi imam. Imam itu mufrad dalam ayat ini. Imaman mufrad. Mestinya wajahna, jadikan kami semua 100 orang ini imam semua mestinya. Maf'ul pertamanya jamak, maf'ul keduanya seharusnya jamak. Harusnya ayat itu kalau ikut namu sorobu, waja'alna lil muttaqina a'immatan gitu. Tapi kalau di pondok ini nyun sewu Mbah Yai Sepuh Sedo, anaknya 7 gus semua jadi kiai semua, jadi pengasuh semua, jadi pengaruh semua, bubar. Majalengka 17 kiai jadi rois semua. 17 kiai jadi ketua MUI semua, bubar. Saking pentingnya tauhidul imamah, saking pentingnya bahwa kepemimpinan harus hanya satu komando, satu instruksi, solid ini namanya. Maka Quran berani bu nabrak nahu sorok. Meskipun nurut nahu sorok seharusnya a'immah dijamakkan, tapi lucu kalau semua jadi pemimpin. Saking pentingnya pemimpin hanya satu, meskipun seharusnya jamak, Quran memufradkannya. Wa ja'alna lil muttaqina imaman, bukan a'immatan. Nah, kayak begitu Bu. Halo. Oh, masih banyak lagi, tak sampai kemeng. Udah, mondok salah jangan ragu. Apa? Kitabnya, kiainya megang kitab asli. Barangkali anak sampean beli kitab yang sudah dirubah-rubah, nggak usah khawatir, pokok mondok di pondok salaf ngaji dengan kiai yang kiai megang kitab yang masih asli. Dari pondok salaf anakmu dapat makna, dapat pemahaman, dapat wawasan yang itu turun-temurun dari Rasulullah SAW. Kalau anakmu dapat ilmu terwarisi secara urut sanad sampai Rasulullah, maka anakmu kelak ketika alim layak disebut ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu kata Nabi orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Bagaimana mewarisi? Mewarisi itu belajar dari guru yang urut. Ya Maman dapat mana? Saya dapat dari Kiai Nasir. Kiai Nasir dapat dari mana? Dapat di Fatah. Fatah dapatnya dari mana? Dapatnya dari Mbah Hashim Asari, terus nyambung sampai Rasulullah. Itu loh namanya mewarisi. Dan kalau orang yang punya jalur mewarisi urut, nyatanya punya ilmu beneran, itu loh bisa disebut ulama. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Kalau kamu dapat dari internet, dari Google, dari YouTube, dari majalah, yang nulis siapa? Yang nulis bisa nggak sholat, yang nulis di Google itu loh, bisa jadi orang iseng-iseng. Dan sampean perlu tahu, di Vatikan itu ada madrasah Babawiyah. Babawiyah itu dari kata-kata papa. Orang Arab menyebut papa itu baba. Papa Allah yang ada di surga. Apa madrasah Babawiyah itu? Sekolah Islamologi milik Vatikan. Mereka-mereka yang akan menjadi pastor tingkat tinggi wajib kuliah di sini sampai S3. Ngaji Ibnu Katsir, ngaji Nawu Sorot, ngaji sembarang, ngaji muadzab, ngaji macam-macam. Tapi yang ngaji mereka dicari-cari celah untuk dibelokkan. Halo. Nah, mereka yang kuliah di sana sangat ngerti tafsir, sangat ngerti fikih, usul fikih. Mereka juga nulis di-upload di medsos. Nah, sampean hanya ngambil ilmu browsing di medsos, bisa jadi ilmu yang kau ambil
itu dari Madrasah Babawiyah itu. Pendiri Wahabi Muhammad Ibn Abdul Wahab itu berguru kepada Jeffrey Hamper. Halo, berguru pada Jeffrey Hamper. Ada orang Wahabi nggak terima dengan saya bikin YouTube itu Marzuki bohong. Saya nggak bohong, keterangan itu ada di banyak kitab, antara lain di kitab An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhhabil Wahabiyah. Siapa yang nulis? Kiai Muhammad Fakih, ditakrid oleh Kiai Maimun Zubair, ditakrid oleh Kiai Alian Aziz Masyhuri. Lah masuk beliau orang bohong-bohong. Pendiri Wahabi itu berguru pada Jeffrey Hamper. Jeffrey Hamper itu orang Yahudi, jasus, intelijen Inggris, alumni Madrasah Babawiyah. Bisa kok Mas di browsing? Nulis tentang Islam pinter, memang alumni situ. Ngaji, mengakses ilmu agama, nggak dari kiai langsung, nggak aman. Khawatir ternyata postingan dari orang Yahudi yang kebetulan menguasai Islam. Halo, kembali, siapa kiai, siapa ulama? Orang yang berilmu, yang ilmunya diwarisi dari Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Namanya mewarisi harus urut. Ini dari ini, ini dari ini, ini dari ini dari ini, nyambung sampai Kanjeng. Nah, kalau mazhab Syafi'i nyambung sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapatnya dari Imam Malik. Imam Malik dapatnya dari Imam Nafi'. Imam Nafi' dapatnya dari Abdullah bin Umar. Dia dapat langsung dari Rasulullah. Imam Syafi'i juga dapat dari Imam Waqi'. Imam Waqi' dapatnya dari Imam Hasan Basri. Dia dapatnya dari Abdullah bin Mas'ud. Dia dapatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga dapat ilmu dari Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf dari Imam Hanafi. Imam Hanafi dari Imam Ja'far Shadiq. Dia dapat dari bapaknya Imam Baqir. Dia dapat dari bapaknya Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali dapat dari bapaknya Imam Husain As-Sibti, cucunya Kanjeng Nabi. Imam Husain dapatnya dari kakeknya Rasulullah. Loh, ini loh namanya, kalau ada jalur urut-urut dan nyatanya alim, itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Alumni pondok kalau alim layak disebut ulama, sebab dia ilmu punya dan jalur sanad pewarisan juga punya. Alumni di luar pondok pinter kayak apapun belum tentu bisa disebut ulama, karena bisa jadi pinternya nggak terwarisi secara urut sambung sampai Rasulullah. Kalau nggak terwarisi secara urut, itu namanya bukan mewarisi, maling, nyolong. Nyuwun sewu. Dulu Tarora Hizib Nasor itu miliknya Mbah Zubair, sekarang miliknya Mbah Yai Sarkasi. Dia dapat Hizib Nawawi itu nyolong dari pasar, apa dapat ijazah resmi dari gurunya? Ternyata dapat. Ini namanya mewarisi secara sambung menyambung. Nah, beliau punya murid mengijazahkan itu termasuk dengan imaman. Ini namanya dapat warisan secara langsung, bukan nyolong. Tapi kalau orang nggak pernah ketemu Kiai Zubair, nggak pernah ketemu Kiai Sarkozy, nggak pernah ketemu Kiai Maman, tahu-tahu juga mengamalkan Hizib Nawawi. Dari mana zaman? Nggak tahu, ini dari Mujarobat ini. Saya menemukan dari pasar, dari browsing tadi. Kau mendapat wirid yang sama, kau membaca wirid yang sama, kau mengamalkan hizib yang sama, tapi nggak dapat dari guru-guru, itu namanya dapat barang tanpa jalur yang jelas, namanya maling, namanya nyolong. Nah, ulama itu duduk maling, ulama itu warasatul anbiya. Dengan mondok, anakmu bisa mewarisi ilmu secara langsung. Kalau nanti ternyata alim,
anakmu layak disebut ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini agak nyambung ya? Masih nyambung ini? Nyambung banget ya? Nyambung ya? Hadirin rahimakumullah. Lalu setelah tamat pondok itu masih wajib bergabung di NU. Jangan begitu, yang penting Ahlussunnah, nggak NU atau jomono. Kalau zaman yang penting Ahlussunnah, nggak NU tak pakai kartu PKI loh teman. Kalau nggak penting, yang penting Ahlussunnah, nggak usah NU-an. Di Yaman Selatan itu banyak ulama-ulama Ahlussunnah atau Syiah Zaidiyah, hafid Quran Ali. Tapi partainya komunis. Yaman Selatan ini Syuyu'i. Dulu, halo. Saddam Hussein itu bahas Syuyu'i, komunis. Palestina besar partai komunis Syuyu'i. Tapi ulamanya juga hafal Quran, yang ngalim-ngalim. Aduh. Nah kita itu nggak cukup, yang penting Ahlussunnah, alumni untuk apa ini? Manbaul Huda kan sudah Ahlussunnah, ternyata ikut nggak karukan. Jangan.